Salam jumpa di channel Cerita Komik, channel yang akan merangkum cerita-cerita komik terbaru dan terbaik dari DC maupun Marvel untuk sahabat komik semua. Jadi, jangan ragu dan langsung saja subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita tentang pahlawan-pahlawan super kesayangan kita semua. Siapakah Darkhawk yang baru? Connor Young adalah bintang bola basket berusia 17 tahun dengan masa depan cerah, sampai diagnosis medis yang mengejutkan mengubah segalanya. Tapi apa yang terjadi ketika jimat misterius menemukannya dan memberinya kekuatan di luar keyakinan? Apa yang akan dia lakukan dengan kemampuan baru ini? Inilah rangkuman cerita Darkhawk edisi 1. Di SMU Woodland, kota Bronx, New York, sedang berlangsung pertandingan basket di mana tim Woodland ketinggalan 1 poin dan waktu sudah hampir habis. Connor Young membawa bola sendirian dan berhasil memaksudkan bola sebelum waktu berakhir dan membawa timnya meraih kemenangan. Berkat kemampuannya dalam bermain basket, Connor mendapatkan beasiswa di Empire State University dan sudah diincar untuk menjadi pemain pro nantinya. Timnya juga sudah membidik juara kembali di kejuaraan antar negara bagian tahun ini dengan mengalahkan lawan di pertandingan berikutnya dengan mengandalkan permainan cemerlang Connor. Saat di ruang ganti, Connor tiba-tiba merasakan pusing. Derek temannya juga melihat Connor tidak sehat dan berkeringat, tapi Connor meyakinkannya bahwa itu hanyalah masalah temperatur. Saat berjalan pulang, mereka melihat sejumlah polisi di sudut jalan. Mereka mendapatkan informasi adanya pencurian yang dilakukan 3 orang dengan senjata futuristik. Pencurian yang sama juga terjadi beberapa minggu yang lalu di tempat lain. Mereka lalu bertemu dengan 3 pemuda yang salah seorangnya dikenal Connor sebagai Shawn Trela yang dulunya juga bermain basket untuk SMU Woodlands dan kini membantu pamannya di bar. Waktu masih di SMP, Connor selalu menonton pertandingan Shawn. Connor memperkenalkan Derek kepada mereka. Keesokan harinya, Connor terbangun mendapati ayahnya sedang melakukan backup video pertandingannya. Ayahnya mengatakan betapa pentingnya momen itu untuk karir Connor dan menyimpan video rekamannya. Ayah Connor melihat anaknya kurang sehat dan mengajak Connor mengecek ke dokter, namun Connor meyakinkan bahwa dia baik-baik saja meski sedikit sakit kepala. Connor lalu melakukan olahraga dengan lari di sekitar lingkungannya. Tiba-tiba rasa pusing itu kembali menyerang dan kali ini Connor terjatuh tak sadarkan diri, membuat luka di kepalanya. Di rumah sakit, ayah Connor gelisah karena setelah melakukan MRI, dokter belum juga menyampaikan hasilnya meski sudah 1 jam. Connor menenangkan sang ayah dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Saat itu, dokter masuk dengan wajah muram. Malamnya, Derek mendatangi rumah Connor ingin membahas produk yang keluar minggu ini dan menemukan pelatih mereka di sana. Derek merasakan ada yang tidak beres sedang terjadi. Connor dengan wajah sedih mengatakan bahwa dia menderita multiple sclerosis. Derek terdiam dan hanya bisa membisu di samping sahabatnya itu. Derek, pelatih, dan ayah Connor, Harris, membahas penyakit Connor yang merupakan gangguan di sistem saraf pusat dengan kemungkinan gejala yang bermacam-macam serta rencana pengobatan yang harus Connor dan ayahnya hadapi. Saat pizza datang, Derek memaksa untuk membayarnya karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukannya selain berharap Connor bisa bermain basket kembali. Sesuatu yang disebut Connor sebagai khayalan manis. Kenyataan yang akan dia hadapi adalah beasiswanya dicabut dan dia tidak akan pernah lagi bisa bermain basket, bermain untuk ASU dan bermain di NBA. Pelatih dan ayahnya coba menghibur dan membesarkan hati Connor. Hari-hari berikutnya, luka di wajah Connor akibat terjatuh mulai sembuh, namun luka di hatinya semakin membesar. Apalagi saat dia hanya bisa menonton di bangku cadangan saat timnya bertanding di pertandingan berikutnya, membuat para penonton keheranan dan mempertanyakannya. Tidak tahan, Connor lalu meninggalkan pertandingan itu. Connor duduk di dermaga merekam pesan video untuk ayahnya tentang perasaannya yang dipaksa menerima kenyataan bahwa impiannya dalam basket direnggut begitu saja. Saat itulah tiba-tiba sekelebat cahaya misterius melintas di langit malam dan menghantam sebuah gedung di sana. Connor memeriksa dan coba membantu sejumlah orang yang berada di gedung itu. Tiba-tiba, pusing kembali menyerangnya, dan saat itu juga sinar aneh itu kembali menghantam dan mengenai Connor. Connor terbaring, melihat sebuah benda berbentuk batu misterius di dekatnya, dan saat dia meraihnya, dia menjelma menjadi sesosok makhluk berkostum aneh. Dia membawa terbang keluar pekerja yang masih terjebak. Ya, dia bisa terbang dengan cahaya berwujud sayap yang muncul di punggungnya. Pekerja itu menyebutnya sebagai Darkhawk. Connor merasakan adanya ledakan di tempat lain. Dia segera pergi menuju tempat itu.
3 orang berkostum dengan bersenjata futuristik menjebol dinding dan berencana mengambil sesuatu. Connor dalam wujud Darkhawk datang menghadangnya. 3 pencuri itu melemparkan sejumlah bom ke arah Darkhawk. Darkhawk coba menghindari, namun salah satunya berhasil mengenainya, membuat Darkhawk terbaring lumpuh. Tapi tak lama, dengan cakar berupa sinar di tangannya, dia menghancurkan senjata ketiga orang itu. Ketiganya lari. Connor pulang dan disambut ayahnya yang cemas karena Connor meninggalkan pertandingan tanpa ada berita. Connor bermaksud menceritakan pengalamannya, namun mengurungkan niatnya itu. Di tempat lain, Shaun tampak sangat marah terhadap 3 pencuri yang gagal tadi. Dia tidak terima alasan kehadiran Darkhawk dan memberi satu kesempatan untuk memperbaiki kesalahan pada salah seorang di antara 3 orang tersebut, Derek. Sampai di sini dulu cerita kali ini, dan nantikan lanjutan ceritanya di video-video selanjutnya. Jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka, dan sampaikan kritik saran sahabat semua di kolom komentar. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.